Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Danrem 151 Binaya beserta istri, yang sama-sama kita hormati pejabat Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Dr. Rakib Saubawa beserta istri, Ibu yang hadir. Yang saya hormati, yang saya cintai, istri saya hadir di sini. Nah, kalau terlambat nanti saya dimarahi, Pak. Nah, yang saya cintai Ketua Persid Pengurus Daerah 16 Patimura, yang selalu ikut sama saya kalau ada kunjungan kerja. Dan saya juga membawa para asisten saya, Pak. Yang saya hormati ini ada mana biar tahu nanti para anggota khususnya militer maupun pejabat dan undangan. Ya, ini hadir bersama saya ada Asren. Mana Asren, Pak? Asren kau duduknya di sana. Oh, ambil lagi kursi di sini. Angkat, bawa kursinya sini. Nah, Asren sama istri Pak Kolonel Hari. Kemudian ada Asop saya, Kolonel Budi Santoso sama istrinya ini. Kemudian ada Aslok Kolonel Dadang sama istri juga hadir. Kemudian ada Aster Kolonel Lubis sama istri. Nah, ini rombongan saya Pak Bupati yang saya bawa dari Ambon. Yang saya hormati Danbrik 27 Nusaina, Pak Forkompimda Kabupaten Maluku Tengah yang berkesempatan hadir pada malam ini, pimpinan OPD, mungkin ada tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir, para prajurit, ya, jajaran brigade, kodim yang ada di wilayah Masoi ini, yang hadir pada malam ini, ibu-ibu hadirin hadirat yang saya hormati dan mohon maaf, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, sekali lagi, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bertatap muka, dapat bersilaturahmi antara saya selaku Pangdam 16 Patimura dengan pejabat yang ada di Maluku Tengah khususnya, baik itu pemerintah daerah maupun militer maupun Polri yang ada di sini. Ya, tentunya ini suatu kehormatan dan kebanggaan juga bagi saya, Pak Bupati. Kami diterima dengan baik di sini. Ya, ini adalah wujud nyata kebersamaan kita di daerah. Bapak, Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati, ini merupakan rangkaian kunjungan kerja saya ke wilayah jajaran Korem 151 Binaya. Saya selaku Pangdam 16 Patimura ini membawai 2 korem yang berada di Maluku dan Maluku Utara. Beberapa waktu yang lalu, 10 hari lebih kurang, saya datangi semua di Maluku Utara. Karena Maluku Utara karena cukup jauh, jadi saya maraton, Pak. Saya pakai pesawat sendiri, pesawat Angkatan Darat, sehingga saya bisa atur waktu langsung 10 hari tuntas. Nah, saya sampai terakhir di Tali Abu saya datang, baru balik ke Sanana, baru ke Ambon. Kalau Maluku, memang saya ngambil sedikit-sedikit. Nah, Pulau Ambon sudah saya datangi semua, para prajurit satuannya. Tentunya sebelumnya saya dengan Forkompimda di Provinsi Maluku semua sudah saya datangi, bersilaturahmi. Kemudian, nah sekarang keluar Pulau Ambon ini yang pertama. Saya sengaja datang ke sini, ke Pulau Seram, tadi ke SBB, sekarang di sini di Maluku Tengah. Tentunya tak kenal maka tak sayang katanya. Makanya saya ingin
eh, melihat secara langsung kondisi prajurit saya di lapangan. Karena saya orang pasukan, ingin melihat bagaimana sih prajurit-prajurit saya di lapangan dan bagaimana mereka dengan pemerintah daerah di lapangan. Nah, alhamdulillah saya mendapatkan laporan, masukan selama ini sudah sangat baik hubungan. Sinergitas yang ada sudah terpelihara dengan baik. Tentunya ini harus kita pertahankan dan kita tingkatkan. Ya, saya sampaikan pada unsur pimpinan yang ada di Angkatan Darat, di jajaran saya, yang Angkatan Daratnya, ya kita di daerah harus kompak dimanapun kita berada. Forkopimda baik di level kabupaten kota maupun provinsi harus sama-sama. Kita harus, keberadaan kita di suatu wilayah harus memberikan dampak positif terhadap pemerintah daerah, masyarakat, dan warga yang ada di lingkungan kita. Sekali lagi, kerjasama sinergitas yang sudah ada, terima kasih Pak Bupati dan tentunya Forkompimda yang ada di Maluku Tengah ini. Dan pada kesempatan ini pula saya walaupun terlambat mengucapkan selamat hari ulang tahun Maluku Tengah ya, yang ke-66 tanggal 3 kemarin ya, ada dua rencana saya mau datang. Pertama, kegiatan penutupan TMMD. Saya sekalian mau datang, tapi ternyata ada kegiatan di Jakarta sehingga diwakilkan oleh Kasdam kemarin. Jadi nama saya Safrial, saya pangkat saya Major Jenderal, kemudian saya lulusan Akademi Militer tahun 90 Pak. Nah, saya menjabat sebelum dari Pangdam 16 Patimura ini, jabatan saya Kepala Staf Kostrat, kalau singkatnya Kas Kostrat. Kantornya di Gambir di Jakarta, depan Monas kantor saya dulu. Sebelumnya lagi saya menjabat sebagai Panglima Divisi 2 Kostrat di Malang. Dan sebelumnya lagi pernah di Mabesat, Sahli, dan Wasop Kasat. Kasdam saya di Palembang, di tempatnya Kadis Kepala ini ya, Bapeda, Pak Bapeda tadi. Itu dulur kita, orang Bangka Belitung. Ya. Jadi dulu saya 2 tahun jadi Kasdam tahun 2018 sampai 2020 di Kodam 2 Sriwijaya. Nah, dan saya juga pernah berdinas di jajaran Kodam 16 Patimura sebagai komandan Korem dulu di Maluku Utara tapi tahun 2015. Nah, inilah jabatan yang pernah saya emban selama di Angkatan Darat. Sekarang sebagai Pangdam, ya, saya kembali lagi jadi tidak terlalu asing. Saya kembali ke Maluku ini sebenarnya tidak terlalu asing, apalagi di Maluku Utara. Maluku Utara semua pejabatnya masih kenal dengan saya. Gubernur, Sultan, Wali Kota, Bupati semua masih teman-teman baik saya. Nah, memang di Maluku sendiri saya hanya datang untuk rapat, kemudian ya terbatas lah mengunjungi maupun berkoordinasi karena wilayah saya berbeda. Dan inilah kesempatan saya untuk lebih mendalami khususnya Maluku di Provinsi Maluku. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya, kunjungan saya ini juga saya menyampaikan pesan-pesan dari Kepala Staf Angkatan Darat. Kebetulan baru berganti Pak, ada terjadi pergantian pejabat di Angkatan Darat. Kepala Staf Angkatan Darat yang lama Pak Jenderal Dudung Abdurrahman memasuki persiapan pensiun sehingga digantikan oleh Wakasat. Sekarang yang menjadi Kasat adalah Jenderal Agus Subianto. Nah, kemarin kita dikumpulkan seluruh Pangkotama, Komandan Satuan juga memberi arah-arahan kepada kita. Nah, khususnya lebih ditegaskan kepada kita saat ini memasuki tahun-tahun politik, pesta demokrasi. Nah, kami selaku anggota TNI
khususnya Angkatan Darat, ya kita sesuai dengan perintah pimpinan sudah jelas, TNI kita nanti dalam pesta demokrasi ini menjunjung tinggi netralitas. Kita tidak berpihak, politik kita adalah politik negara. Kita loyal dan patuh terhadap kebijakan keputusan yang dibuat oleh Presiden melalui tata pemerintahan yang sah. Nah, akan gitu. Dalam proses pemilu yang akan datang, ya kita sudah tahu prosesnya sekarang sudah sampai tahap declare untuk Presiden dan Wapres sudah selesai, mulai masuk tahap kampanye. Nah, udah mulai situasi sudah mulai menghangat, ya, terutama di media sosial. Kami hanya memantau saja dan saya menghimbau para prajurit saya tidak boleh terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam politik praktis. Dan yakin dan percayalah kami TNI Polri yang ada di wilayah khususnya di Maluku, Provinsi Maluku ini akan berupaya semaksimal mungkin. Kita akan menjaga, ya, keamanan, ketertiban, ya, sehingga pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Inilah tugas kami sebagai aparat negara, TNI dan Polri. Nah, tentunya yang akan berkompetisi nanti ada mungkin 18 partai, kemudian banyak calon. Nah, silakan, kami hanya menghimbau laksanakanlah dengan penuh kedamaian. Ibaratnya kalau suatu pertandingan kompetisi itu pasti ada menang dan kalah. Jadi kita harus siap menang, siap juga untuk kalah. Jangan hanya siap menang, tidak siap kalah. Nah, ini yang membuat biasanya rame. Nah, kenapa saya ingatkan seperti itu juga sama prajurit juga di wilayah, karena dalam mapping potensi kerawanan Maluku dan Maluku Utara itu juga cukup tinggi sebenarnya. Khususnya nanti di pilkada. Kalau pilpres mungkin landai-landai saja. Pilkada nanti mungkin agak ramai. Nah, makanya kita dari pemerintah yang ada di wilayah mengimbau masyarakat lebih cerdas, menyalurkan aspirasi politiknya, silakan. Kemudian dalam intinya harus aman dan damai. Ini kita yakinkan. Dan tantangan cukup besar, Bapak Ibu sekalian. Kalau tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan secara perbagian, bergantian, tapi sekarang secara serentak. Nah, dilaksanakan secara serentak, ini potensi semakin banyak potensi-potensi untuk hal-hal yang mungkin yang bisa meningkatkan ketidaknyamanan lah, ya. Potensi itu akan banyak. Dan kami juga dari pihak keamanan TNI Polri juga kewalahan nanti. Karena kita melibatkan bukan hanya prajurit di kewilayahan, pasukan-pasukan tempur, satpur, banpur kita nanti kita perkuat, Pak Bupati, untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan dan terlaksananya pesta demokrasi ini. Inilah yang disampaikan oleh Kasat. Kemarin terakhir juga kita apel gelar melalui Vikon seluruh Indonesia, beliau mengingatkan lagi. Nah, ini menjadi bahan juga kepada prajurit yang saya sampaikan nanti di satuan-satuan yang akan saya datangi. Kemudian juga kemarin dengan Kapolda, dengan para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama di Mapolda kita melakukan dialog kebangsaan, menghimbau intinya kita menghimbau mensosialisasikan bagaimana pemilu ini bisa kita laksanakan dengan damai, aman, dan jujur, adil tentunya. Di Kodam sendiri saya awal-awal saya udah mengundang Forkopimda lengkap, Ketua KPU, Bawaslu, kemudian dari tokoh masyarakat, FKUB semuanya hadir, tokoh mahasiswa. Nah, saya mengimbau di situ kita mencanangkan Basudara Patimura. Artinya bahwa kita di Maluku ini dulu menjadi contoh, menjadi panutan. Kalau orang ingin melihat Indonesia dalam skala kecil,
lihatlah Maluku, bagaimana mereka hidup sangat harmonis dalam keberagaman. Itulah Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya ada di Maluku. Namun itu terkoyak pada saat kerusuhan 99 yang lalu. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, masyarakat yang ada di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Nah, sekarang sudah tidak boleh lagi itu. Potensi-potensi seperti itu harus kita hilangkan. Cukup pengalaman kelam berapa tahun yang lalu terjadi dan tidak boleh terjadi lagi. Yang merasakan dampak ruginya adalah kita semua, masyarakat yang ada di pulau ini, ada di negeri ini. Nah, ini yang kita gelorakan, kearifan lokal kita. Jangan lupa di anak-anak sekolah mungkin nanti kita pela gandong, katong samua basudara, potong di kuku rasa di daging, ale rasa beta rasa, sagu salempeng dipotong dua, dibagi dua. Artinya itu sangat dalam maknanya. Nah, ini yang para prajurit juga harus menyampaikan itu kepada masyarakat. Tadi saya berdiskusi dengan Pak Bupati, sampaikan masih ada pertikaian antar negeri, masalah batas, tapal wilayah. Nah, ini juga yang harus kita ajak secara lebih dewasa. Beberapa waktu yang lalu raja-raja kota itu menghadap silaturahmi juga dengan saya. Para raja-raja yang ada di kota Ambon, banyak yang tua-tua, sesepuh-sesepuh juga, udah pada sepuh mereka. Saya imbau gitu, Pak, selesaikan dengan baik-baik, nggak perlu kita bakalahi hanya untuk menyelesaikan hal yang kecil seperti itu. Nah, ini kan sangat pedih kita, haruku ya, antara Kariu dan Pelau. Yang rugi siapa? Masyarakat kita, rakyat kita. Nah, ini kan bagian dari wilayahnya Pak Bupati juga ini kan. Nah, untung beliau pejabat bupati ini orang asli di sini, jadi begitu Pak Bupati datang, wah udah aman. Nah, itu luar biasa. Pengaruh itu yang harus kita maksimalkan, kita rangkul semua. Makanya kami Pak Bupati dari Kodam kita juga membantu membangun untuk tahap pertama ini 50 rumah yang ada di Kariu. Saya sampaikan waktu itu datang kepala balainya ke kantor saya, Pak, jangan hanya masyarakat di situ bertikai, masyarakat korbannya itu dua-duanya, Pelau dan Kariu. Juga ada perhatian dari pemerintah terhadap masyarakat Pelau. Bagaimana dengan pohon-pohon cengkeh palanya yang ditebang gitu, ada rumahnya juga. Ini sehingga ke depan kita harapkan lebih harmonis ya. Nah, inilah harapan kami, Pak, sebagai sebagai Pangdam juga ingin di wilayah Kodam 16 Patimura ini kita aman, damai ya, sehingga kita bisa mengembangkan wilayah kita, negeri kita untuk lebih maju. Kalau kita bertikai terus, berkelahi terus, kapan majunya kita? Bagaimana kita mendorong para investor datang menanamkan modalnya di sini, sehingga kesejahteraan rakyat, perekonomian tumbuh. Itulah yang harus diciptakan. Ke depan harus seperti itu. Ya, tidak boleh lagi masyarakat miskin sebenarnya di Maluku ini, karena Maluku ini sumber daya alamnya luar biasa. Ini yang harus kita kelola dengan baik, semakin sejahtera rakyat nanti ke depannya, insya Allah. Ya. Dan saya titip Pak Bupati, di sini ada brigade saya, ada Kodim, ada batalion, ada POM juga di sini, sub Jibang juga ada. Nanti tolong kalau ada yang nakal-nakal laporin ke saya, Pak. Tapi mereka ya saya perintahkan harus membuat berkontribusi positif terhadap daerah dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan ke depan sehingga kita semua merasa lebih nyaman dan nyaman tinggal maupun bekerja di khususnya di Kabupaten Maluku Tengah ini. Sekali lagi terima kasih atas penerimaannya. Mohon maaf bila ada hal yang tidak pantas saya sampaikan. Ini kekurangan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.